Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Desta dan Kak Sasti di Sekolah Minggu Online. Apa kabar adik-adik? Ingat kan yang kita ajarin kemarin, kalau ada yang tanya apa kabar, jawabnya luar biasa. Yes, yes, yes. Kita ulangi satu kali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Hatiku untuk Tuhan, akalku untuk Tuhan. Lagi nyanyi apa sih Kak Sasti? Hatiku untuk Tuhan, Kak Desta. Ih, kok nggak ngajak-ngajak sih? Ayo kita nyanyi bareng. Hatiku untuk Tuhan. Musik. Hatiku untuk Tuhan, akalku untuk Tuhan, imanku untuk Tuhan, yang telah bebaskanku, berikan hati-hati untuk Tuhan, hidup untuk berikan hati-hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, kau tak akan menyesal. Hatiku untuk Tuhan, akalku untuk Tuhan, imanku untuk Tuhan, yang telah bebaskanku, berikan hati-hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, hati-hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, kau tak akan menyesal. Sekarang untuk memulai sekolah minggu online pada hari ini, kita akan berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami, dan pagi ini kami dapat beribadah sekolah minggu online. Yang memberkati kami Tuhan, supaya kami mengikuti sekolah minggu online dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik semua di rumah pada bahagia nggak nih? Kalau Kak Sasti bahagia nggak? Bahagia banget dong Kak Desta. Kita harus bahagia karena Tuhan Yesus telah mengangkat dosa kita. Biar tambah bahagia lagi, kita akan nyanyikan lagu Aku Bahagia. Musik. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat
sebentar lagi kita akan memasuki firman nih. Nah, dengarkan firmannya dengan baik ya adik-adik. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman, kita akan menyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Ikutin gerakan kita ya adik-adik. Musik. adik-adik sekolah minggu di GKJ Arca Winangun dan adik-adik sekolah minggu di GKJ Klasis Banyumas Utara, juga adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya adik-adik semuanya, karena Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua dengan berkat kesehatan, juga berkat-berkat Tuhan melalui papa dan mama. Juga ada satu lagi, berkat sukacita. Sukacita karena apa? Karena walaupun kita sekarang masih ibadah di rumah, tetapi kita masih tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam rumah kita, di dalam hati kita juga. Tema ibadah hari ini adalah hidup baru di dalam Kristus, yang nanti akan diambil dari kitab Roma. Sebelum kita membuka Alkitab, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu setiap hari. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar hati kami serta pikiran kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan mengerti kehendak-Mu lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Adik-adik, sekarang kita akan buka Alkitab kita ya. Ayo diambil Alkitabnya.
Untuk adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung, kita baca bersama-sama ya. Dan adik-adik kelas balita, boleh papa dan mama yang membacakannya. Kita akan buka kitab Roma pasal 6 ayat 1b sampai ayat 11. Kitab Roma pasal 6 ayat 1b sampai ayat 11. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Adik-adik, sekarang Kak Gati mau tanya ya, gambar siapa ini? Ya betul, itu adalah gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memakai mahkota. Nah, biasanya yang memakai mahkota itu siapa ya? Ya, yang memakai mahkota itu adalah raja ya, seorang raja. Nah, Tuhan Yesus adalah raja yang berkuasa di surga dan di bumi. Dia adalah raja yang penuh kuasa. Tuhan Yesus berkuasa juga hadir ke dunia ini, menebus dosa kita. Nah, Dia telah mati dan telah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus telah menunjukkan perubahan dari kematian menuju kebangkitan. Lalu, hebat kan Tuhan Yesus? Hebat ya. Tuhan Yesus telah menunjukkan perubahan dengan kebangkitannya. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Ayo, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Ya, kita semua mau ikut Tuhan Yesus. Kalau kita benar-benar mau mengikut Tuhan, kita harus taat dan patuh kepada siapa? Kepada Tuhan ya, di dalam perkataan, di dalam sikap dan dalam perbuatan. Nah, Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa dengan kematiannya di kayu salib dan bangkit menuju kehidupan. Kehidupan bagi semua yang ditebus, dosanya adalah hidup yang baru. Ulangi ya, Kak Gati ulangi ya. Kehidupan bagi semua orang yang telah ditebus dosanya adalah hidup yang baru. Hidup baru di dalam Kristus Yesus. Kalau dulu sering bersikap tidak baik atau nakal. Nah, hidup yang dulu itu tidak baik atau nakal. Sekarang berubah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, adik-adik sekolah minggu mau tidak meninggalkan sikap-sikap yang tidak baik atau nakal? Adik-adik sekolah minggu mau tidak sekarang bersikap lebih baik lagi? Pastinya mau ya. Bagus sekali, anak-anak Tuhan memang hebat. Kalau kita semua mau melakukan apa yang baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memang harus menuruti keinginan Tuhan Yesus.
Sekarang Kak Geti mau tanya ya, apa saja coba perbuatan yang tidak baik atau perbuatan nakal? Banyak sekali pasti contohnya. Nah, kalau di gambar yang ini ada seorang anak yang sedang dinasehati oleh mamahnya. Tapi coba lihat sikapnya. Mulutnya cemberut, terus dia tidak melihat mamahnya ya. Dia tidak mendengarkan mamahnya dengan baik. Lalu ada contoh lagi, seorang anak yang berbohong kepada orang tua, tapi dia tidak mendengarkan apa katanya. Malah dia menutup telinganya. Wah, itu tidak sopan ya adik-adik, dan tidak baik juga ya. Ada contoh satu lagi ya, perbuatan tidak baik yang dilakukan biasanya di rumah atau di luar rumah. Nah, perbuatan yang tidak baik itu adalah membuang sampah sembarangan. Siapa yang suka membuang sampah sembarangan? Habis makan jajan, ditaruh di mana? Dibuang nggak di tempat sampah, dibuang di situ ya, di tempat bermain, di kamar gitu ya. Habis makan jajan di kamar, sampahnya nggak dibuang di tempat sampah. Nah, ini adalah contoh-contoh yang perbuatan yang tidak baik ya. Sekarang Kak Gati mau tanya lagi. Coba sebutin adik-adik, sebutin perbuatan yang baik. Kalau tadi yang tidak baik ya, sekarang perbuatan yang baik. Nah, Kak Gati punya contoh nih. Kalau yang tadi itu kan tidak mau mendengarkan mama. Sekarang kebalikannya. Sekarang si anak ini dia menunjukkan sikap yang baik dengan mendengarkan mamahnya. Dia juga tidak berbohong dan mau berkata jujur kepada orang tua. Lalu apalagi contohnya? Nah, siapa yang suka jajan atau mungkin minum kemasan, air kemasan. Nah, di sini di gambar ini si anak ini setelah minum air kemasan, dia membuang botol bekas minumannya itu ke tempat sampah. Nah, tidak dibuang sembarangan ya adik-adik, supaya lingkungannya jadi apa? Jadi bersih dan nyaman dilihat. Lalu apalagi ya? Nah, gambarnya ini ada seorang anak yang dia rajin sekali mencuci tangan tuh. Dia kelihatan senang sekali ya. Dia mencuci tangan dengan sabun. Karena apa? Karena dengan mencuci tangan dengan sabun, kita akan menjadi bersih dan bebas dari kuman-kuman penyakit. Kalau tangan kita kotor, maka saat kita memegang makanan, kuman-kuman yang menempel di tangan itu bisa masuk ke tubuh kita melalui makanan itu, sehingga kita bisa menjadi apa? Sakit ya. Nah, supaya tidak sakit gimana? Kita harus sering rajin mencuci tangan ya, biar kuman-kumannya mati, lalu kita jadi sehat. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, sekarang kita patuhi keinginan Tuhan tadi ya, yaitu Tuhan ingin kita meninggalkan perbuatan yang nakal, yang tidak baik itu menjadi sekarang perbuatan yang baik. Nah, karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa kita semua. Sekarang kita sudah memiliki hidup baru di dalam Kristus. Hidup baru di dalam Kristus itu yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara selalu berkata, bersikap, dan berbuat apa yang baik kepada siapa saja, dimanapun kita berada. Dan jangan lupa, tetaplah berdoa dan membaca Alkitab. Mau untuk apa? Untuk memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk melakukan apa yang baik. Ayo sekarang kita tunjukkan ya perubahan dengan melakukan apa yang baik, supaya Tuhan Yesus senang dengan apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu.
Ajari kami Tuhan untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, melakukan apa yang baik di dalam hati, pikiran, sikap, perkataan, serta perbuatan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa dapat menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima ayat indah atau ayat hafalan pada pagi hari ini. Ayat indah akan kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 17. Ibu ulangi sekali lagi, ayat indah akan kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ulangi sekali lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, adik-adik gimana tadi firmannya? Merasa terberkati kan? Pastinya dong Kak Desta. Oh ya Kak Desta, kita tuh sesama manusia harus saling mengasihi gak sih? Betul banget itu Kak Sasti. Supaya kita ingat untuk mengasihi sesama kita, mari kita nyanyikan lagu K-A-S-I-H. Musik. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu memberikan berkat kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah online pada pagi hari ini, pertengahan hingga akhir, tanpa suatu halangan apapun. Tuhan yang di surga, terima kasih atas berkat firman yang Kau berikan kepada kami semuanya, kiranya akan menjadi berkat buat kami, supaya iman kami selalu bertumbuh dan takut akan Engkau. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami juga teringat akan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, nggak kerasa ya Kak Sasti, waktunya cepet banget. Iya nih, kita sebentar lagi udah pisah lagi. Tapi nggak apa-apa, jangan sedih adik-adik, karena minggu depan masih ada sekolah minggu online lagi. Nah, adik-adik selama di rumah tetap jaga kesehatan ya, cuci tangan, dan tetap makan makanan yang sehat dan teratur. Oke Kak Sasti, kalau gitu sekian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.